paham dengan garis tangannya. Karakter yang sangat begitu simple banget ya, tidak ribet. Kamu ini mempunyai ini apa, tidak pasti, nggak yakin gitu dengan siapapun. Kamu pingin hidup dengan seseorang tapi kamu serba ketakutan. Takut dapat laki yang hanya tampangnya atau perilakunya tapi tidak ada kemauan untuk bekerja, males-malesan. Dan yang kamu takut nanti bisa kamu menikah, yang ada nanti hanya untuk materinya kamu saja dan menggerogoti materi kamu. Padahal yang kamu takut nanti aset-aset tidak jatuh ke tangan anak kamu, malah ke suami kamu. Itu menjadi suatu pemikiran juga untuk kedepannya. Karena di sini kamu kan pekerja keras, apa-apa mandiri, tanpa laki-laki juga bisa berdiri. Cuma kamunya masih trauma aja dan belum bisa buka hati. Terlalu untuk bukan memilih sih, tepatnya tiap kali menjalani ketahuan dengan sendirinya dia berbohong gitu. Akhirnya ilfil dengan sendiri. Dan di sini aku lihatnya tanpa laki-laki kamu juga bisa bekerja aktivitas sendiri. Mau dinafkain gak dinafkain tetap bisa nafkain. Dan ada kegagalan, ada letter V juga di situ. Letter V itu lagi-lagi aku jenuh ya untuk membaca kalau letter V. Itu pernah yang namanya dengan diselingkuhin. Dan situ kayak menjadi mungkin itu traumanya kamu. Karena kamu sudah nggak begitu percaya. Walaupun kamu tahu laki-laki nggak semuanya seperti itu, tapi setiap kali kamu kenal dengan mereka, sosok dengan berbentuk macam-macam apapun bentuk merekanya, tapi ujung-ujungnya Zong tidak ada kepastian yang jelas dan itu menjadi pikiran sangat detail. Kamu takut aja sih yang nanti kedepannya hanya untuk sementaranya enak, ujung-ujungnya nanti yang ada membiayai hidup itu kamu ke laki-laki. Itu yang jadi satu ketakutan. Takut dapat yang kaya raya, takutnya nanti menindas kamu. Yang dapat sedang-sedang, takut nanti kurang berkecukupan, nanti jadi konflik perekonomian, takutnya nanti kamu membantu keluarga dari pihak laki-laki. Ya itu menjadi suatu pemikiran juga. Maunya sedang pekerja keras yang tidak mengganggu finansial kamu, dan dia membantu finansial kamu walaupun itu nggak begitu banyak, yang penting sederhana, itu yang kamu mau. Tapi masih belum ada titik yang seperti itu. Ujung-ujungnya banyak yang modus-modus, laki-laki yang modus. Mungkin kamu masih trauma dengan laki-laki lokal. Laki-laki lokal itu rasanya trauma. Dan juga laki-laki luar mungkin ya kamu juga lebih was-was juga kadang-kadang. Gak mesti juga ya, tapi agak sedikit lebih safety, maksudnya lebih lebih ini. Oke, tapi tangan cukup turun. Oke, oke, menahan air mata lagi ya, kelap ketip ketap ketip ya, mau nangis nangis saja. Nangis saja, nangis nangis nangis, sini aku peluk lagi. Tanda-tanda warna kuning-kuning ya, karena favorit kuning juga. Sedih sedih nangis saja. Soalnya di sini kamu untuk sekarang mikir banget, bukan mikir jangka pendek tapi jangka panjang. Jadi kamu bener-bener mikir banget nanti. Takutnya sesaat aja nyenengin hatiku terus ke anak kayak mana. Jadi itu yang menjadi ketakutan. Takut nanti haknya anak diambil suami baru dan sebagainya, itu menjadi ketakutan juga kamu. Itu menjadi rasa ketakutan. Oke, apakah ini settingan apa Anda? Buka mic-nya dan cakap bicara. Tidak. Kamu berkaca-kaca, kamu tahan ya. Kenapa kamu tahan? Nangis saja, cukup, 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 cukup. Nangis, nangis, nangis. Nangis saja, nggak apa-apa. Nangis. Sosok yang butuh diperhatikan saja. Tipe kamu, aku merem ya. Tipe kamu sambil nangis ya. Aku terawang dalam keadaan merem, melihat detail lagi. Kamu orangnya butuh kasih sayang saja cukup. Tapi ada perbuatan yang tanggung jawab.
Yang penting kasih sayang, tanggung jawab. Yang penting jangan males-males laki-laki. Yang penting ada niat kerja gitu. Ada tanggung jawab gitu. Tidak perlu muluk-muluk. Yang sedang yang penting tanggung jawab. Buat apa kaya ujung-ujungnya menindas. Jadi intinya senang, relax, enjoy. Di sini kamu butuh kayak rangkulan, butuh di masa tua itu cakap bicara asik, kayak ngobrol-ngobrol asik. Tidak usah yang tanda kutip yang seperti itu, karena itu udah jenuh, bukan yang kamu cari. Tapi kamu kepingin cakap bicara gitu loh. Di masa tua melihat anak, nanti anak itu melihat cucu, jadi tidak ada kesendirian dan tidak jenuh. Karena yang aku lihat masa lalu kamu ini yang dulu sudah dengan orang lain segampang itu dia dapat daripada kamu. Kamu tipe yang wanita yang setia. Wanita yang mau bukan memilih, tapi lebih tepatnya memilah-memilah yang pasti. Takut kamu terlalu dalam, takut nanti dimanfaatin gitu yang aku lihat. Ada rasa ketakutan pokoknya di sini. Kamu wanita yang sangat smart loh, wanita yang sangat cerdas yang aku lihat. Oh, iya, buktinya kamu bisa membesarkan anak-anak. Loh iya loh, dengan sendiri. Iya loh, buktinya kamu bisa membesarkan dengan pikiran pola dipontang-panting pikiran kamu sampai kamu bisa mencukupi mereka itu tidak hal mudah loh. Mengocek biaya yang sangat mahal loh itu. Dan belum nanti ininya, biaya ininya, rawatnya, ini dan sebagainya. Itu sangat penat di situ. Dan kamu sangatlah sayang sama mereka. Tapi ya gitu tadi. Anak kamu susah diatur juga ada. Oke, sini nangis peluk sini nangis yang nyesek nangis lagi, lebih nyesek lagi. Oke, lebih nyesek lagi. Iya nggak apa-apa, nangis lagi. Ibu yang sangat peduli sampai ngutang sana sini, sampai peduli sampai kamu lunasi utang kamu, sampai kamu nggak mikirin kehidupan kamu. Ada beberapa barang kamu yang kamu jual dan kamu ada semacam kayak ini. Tapi kamu berjuang, tapi anak kamu agak kurang baik ke kamu, kurang ajar, tidak pernah mendengar kamu. Oke, sambil nangis, gak apa-apa, sambil nangis lagi. Kamu ini wanita yang baik banget. Kalau misalkan aku jadi anak kamu, logika ya, aku bersyukur banget sama kamu. Bisa kuliah, bisa disekolahi. Oke, sini aku peluk sayang. Oh ya Allah, sini peluk sayang. Sini peluk, yang kuat yang sayang. Peluk sini sayang. Ya ampun. Iya sayang. Sini peluk sayang. Wanita yang pintar dan smart. Kamu gak boleh rapuh. Makanya kenapa kamu takut banget untuk menikah juga, takut anak kamu juga gak setuju dan ngomongin tentang jelek ke kamu nanti atau gimana. Itu menjadi ketakutan kamu juga. Ada something. Dan di sini kamu kayak sendiri, apa-apa sendiri. Anak kamu tidak mendulikan kamu loh, yang aku lihat di sini. Membantah. Ada pengaruh buruk juga, pergaulan juga yang aku lihat. Dan selalu mengecewakan kamu. Sampai kamu ada sih mengocek ini untuk gimana, untuk dianya. Karena ada perbuatan yang kurang baik gitu intinya. Sampai kamu berusaha membantu dia dengan hal apapun. Sangat susah dan bandel. Susah dibilangin. Yang aku lihat seperti itu. Ya, yang aku lihat agak sedikit apa ya. Oke. Relax. Oke, relax.
Oke sayang, nggak apa-apa nangis, luapin emosi nggak apa, plong-plong nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa santai. Oke, kamu nggak bisa yang namanya apa ya, kamu tuh serba salah sama anak, dibaikin seperti itu, dikerasin juga dia seperti itu, jadi serba salah juga sih. Aku agak sedikit nyesek juga sih yang aku lihat. Soalnya membaca telapak tangan kamu nggak gampang ya sayang ya. Aku agak sedikit agak melo juga karena melihat kamu ini perjuangannya gede banget sumpah. Yang aku heran sampai aku lihat itu ada aset yang kamu jual juga buat kebutuhan dia intinya. Karena dia bandel, susah dibilang. Parah. Ada something. Aku nggak bisa sebutin. Itu karena agak privasi. Mungkin paham maksudku. Ada. Pokoknya agak susah yang aku lihat. Jadi nggak gampang ya jadi kamu ya. Nggak gampang banget. Berjuang sendiri apa-apa sendiri. Kamu kaget nggak sih? Aku bisa tahu. Kaget. Betul Kenapa kamu semua. nggak bisa bicara sayang? Betul semua, Bun. Tepat Oke. semua. Oke. Ya ampun, aku nggak kuat kalau seorang kamu itu tulus menjadi ibu, itu nggak kuat aku kalau kamu nangis. Ya ampun, gak kuat aku lihatnya. Elia Kurnia, kamu wanita yang kuat, kamu harus kuat. Elia Kurnia, di masih kecil kamu sampai besar kamu dididik yang kuat, kamu harus kuat. Didikanmu kuat, kamu harus kuat. Erlia Kurnia, kamu harus kuat sayang. Aku yakin kebanyakan kepahitan di dalam hati kamu, terlalu banyak tekanan, kamu itu orangnya selalu dizolimi orang, apalagi teman-teman kamu juga nggak jelas semua, sampai ada yang membohongi kamu, adalah maybe something, ada tujuannya hal yang positif ternyata negatif, ada macam-macam hal yang macam-macam. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Kenapa kamu nggak bisa berkata-kata? Biasanya kamu pandai bicara loh. Iya. Kamu pandai bicara loh. Iya. Kamu sama aku kayak aku pawangnya ya, nggak bisa bicara ya langsungnya. Kamu pandai bicara loh. Kamu orangnya kritis, kritis banget, detil banget, dan kritis banget orangnya. Banyak bicara dan mengorek-ngoreknya jago. Kenapa kamu sama aku kayak nggak bisa berkata-kata? Kayak Ini boleh bicara, Bun? boleh. Ya. Iya, silakan. Dibilang trauma itu betul ya, karena dulu bapaknya anak-anak tuh kan TNI dan tidak ada nafkah sama sekali, dan kami bercerai karena dia Iya. pregnant dengan orang lain. Iya, betul. Nggak ada satu rupiah pun sampai detik ini. Kalau soal anak memang betul, Iya, anak yang kedua saya pergi dari rumah. iya, aku tahu. Nggak kaget aku sayang.
Oke. Ya ampun. Oke. Oke, paham aku. Dan makanya aku yang nggak habis pikir itu, masa lalumu bahagia dengan orang lain, belum ada karma ya aku lihat. Dan kamu, posisi kamu ini, ya kayak apa ya, trauma banget gitu. Apalagi kalau orang, ya makanya aku bilang tadi, aku sindir, kamu nggak mau orang yang kaya atau jabatan, trauma, kayak gitu. Kamu mau yang cukupan sedang tapi takut juga dengan perekonomian, itu menjadi serba salah juga. Kaya salah, sedang salah, apalagi nggak sama sekali. Jadi mending sendiri, yang kuliah seperti itu. Panas, Gak pada pernah nangis. ASEAN ya? Gak pernah nangis. Hah? Gak pernah nangis. Oh, kamu nggak pernah nangis? Gak pernah nangis. Sama aku doang, aku bisa buat kamu nangis. Gak pernah curhat. Luar biasa ya. Gak pernah Gak pernah curhat. Gak punya kakak, gak punya Iya, adik. iya, saya tahu. Iya, pikul sendiri, apa-apa sendiri, mandiri, kedewasaan dengan kemandirian. Oke, luar biasa. Tapi kamu kan pribadi yang sangat tertutup nih. Aku tuh juga agak sedikit heran, kok kamu berani untuk naik di atas? Kenapa? Pengen plong. Oh, pingin plong. Sudah bodo amat ya, orang tahu bodo amat ya, gitu. Dan kamu kaget gak sih kalau aku bisa tahu detil gitu? Pikirnya cuma hanya untuk asmara doang kan? Tadi ya kan? Sampai tembus ke itu kan? Merinding. Merinding ya? Merindingnya kenapa? Jantungnya Kenapa merinding? Jantungnya kayak melorot. Jantungnya gitu. duk. Kayak Oh, melorot. jantungnya melorot. Jantungnya aduh ya ampun, aku mau ngompol. Jantung melorot. Baru kali ini jantung melorot. Ya ampun. Aduh. Aduh, sampai sakit perut ketawa, jantung melorot itu gimana? Iya, Ya kayak ampun, glosor gitu loh. Glosor lagi bahasanya. Apa ya? Kena tsunami glosor. Iya ya, tahu langsung maklum gitu, terus nervous, kayak bingung, merinding ke orang ini bisa tahu gitu kayak gitu. Tapi ini aku suatu kehormatan loh, kamu orang nggak pernah bisa nangis, orang baru kenal, kamu nggak bisa bicara, dibisukan, tapi kamu nangis. Melorot, jantung melorot. Judulnya jantung melorot. Ya Allah, kocak kamu. Aduh, sampai Lega. aduh perutku sakit. Kalah melorot, katok melorot gitu kalah. Muka-mukamu oriental tapi bahasa Jawamu medok gitu. Aku dari Melorot. Jogja. Oh, Jogja. Aku sering ke Jogja loh. Kenapa nggak ketemu ya dari dulu? Izin follow. Aku sering loh. Oh iya, oke. Aku sering ke Jogja, Magelang gitu, Semarang. Tapi kan nggak ketemu kamu ya. Sayang sekali ya. Ketemu kamu enak ya, bisa jumpa. Tapi pernah ke Jakarta nggak kamu? Sering. Oh, ya udah, nanti kapan-kapan kalau aku ada planning ke Jakarta kita jumpa ya. Jakarta.
Kalau Jogja mungkin nggak bisa di situ lagi, aku ke Jakarta mungkin. Jakarta oke. Bun, Kalimantannya Balikpapan bukan? Kalimantan Tengah aku. Dek- tapi nanti aja karena ini pelosok dalam banget, jauh. Nanti nyasar nanti kamu. Nanti nyasar. Pilihan atau melangkah atau mundur. Di sini kamu kayak ya sudah jalanin. Jadi ini kamu kayak merasa kalau kamu serius, ayo kita jalani. Kalau kamu nggak serius, ya sudah, kita nggak bisa. Ya aku biasa aja. Tipe yang kayak mau setengah-setengah. Apalagi tipe perasaan cinta kamu itu kamu nggak bisa yang nama setengah-setengah. Nggak bisa yang setengah-setengah, harusnya full. Menjalin hubungan nggak enak kalau setengah-setengah, kalau nggak full. Rasa kalau kamu nggak full, itu merasa kamu cuek dan tidak peduli sama pasanganmu. Tapi kalau kamu full sayang, kamu itu terlalu detail, banyak pertanyaan, banyak kayak tanya jawab dan pingin tahu dengan dia. Kalau kamu tidak ada rasa atau setengah-setengah, itu juga kasihan laki-lakinya juga. Jadi sini yang aku lihat kamu kayak kamu serius, ya udah aku bisa serius. Tapi kalau kamu main, ya oke aku nggak mau main-main. Aku mungkin bukan jodohku. Kayak berusaha pasrah aja di sini. Pasrah, flat, datar, dan agak sedikit akhir-akhir ini laki-laki untuk kenalan sama kamu arah-arahnya arah negatif. Mungkin kamu paham lah maksudku, arah negatif yang macam-macam yang ngajak kemana-mana lah, ini yang nggak etis lah, paham lah maksudku ya. Dan di situ kamu kadang nggak suka. Ada yang kamu pilah-pilah, ada yang etis, ada yang sopan, ada yang baik, ada yang enggak. Kebanyakan orang berbohong. Ngakunya single ternyata milik orang. Karena kamu kenapa ndak mau kalau milik orang? Mungkin kamu karena kamu trauma, pernah diselingkuhin, dan kamu nggak mau yang jadi yang kedua. Dan kamu pernah diduain dulu, masa dulunya. Makanya itu kamu nggak mau, itu takut karma ke anakmu kelak. Mungkin hanya berteman saja. Tapi untuk kelanjutan kamu bisa stop dan kamu rem. Karena kamu sudah tahu gak ada ujungnya. Dan pernah kamu dekat dengan mereka dan gak ada titik kejelasan. Satu hal di sini aku lihatnya titik yang apa ya, sangat penat. Ada beberapa yang aku lihat di sini, sosok yang aku lihat itu bukan di diri kamu. Kadang-kadang diri kamu ini kayak berbeda. Kadang sosok kamu bisa lemah lembut, kadang bukan, sosok kamu bisa marah dan gampang tersinggung dan sangat cuek sama laki-laki. Di saat kamu sudah nggak ada rasa dengan laki-laki, di situ letak yang kamu acuh tak acuh. Tapi kamu ini orangnya tipe yang takut mencintai. Karena apa? Di saat sudah mencintai, kamu tidak bisa memikir akal sehat pikiran kamu. Gitu. Oke, telapak tangan cukup turun saja. Oke, harusnya kamu nangis, nangis dulu, nangis, gak apa-apa, nangis saja, gak apa-apa, kan penat kan setiap kali di jalan kamu dibohongin, ngakunya single ternyata milik orang, terus jalani sama orang pacaran, ternyata dia punya pacar, terus kamu jalan hubungan, ternyata beda agama, terus beda ini, adalah perbedaan yang sangat penat. Dan kamu berusaha coba yang beda agama, ujung-ujungnya nyakitin, maksudnya nggak mungkin bersatu kan gitu ya. Dan itu kadang lelah, terus kamu cari aman, tapi juga gitu yang aku lihat. Kamu sadar nggak kalau ada beberapa yang aku lihat itu lumayan cukup menyiksa batin ya, semenjak yang sudah pernah meninggal keluarga kamu, ada ya nenek kamu, kakek kamu yang sudah sepuh, yang sudah meninggal. Masa ya nggak meninggal sih? Coba kamu inget-inget, masa kamu nggak punya kakek nenek gitu? Bukan sekarang yang aku bilang. Ada yang aku lihat itu kamu kayak gampang banget
kayak semacam emosi, ketempelan. Sisi kamu kayak beda. Kadang bukan diri kamu, kadang diri yang masuk di jiwa kamu. Ya nenek-nenek itu, nenek kakek. Karena di sini aku lihatnya kamu kayak buyut atau cicit ya, cicit rasanya. Kamu cicit atau buyut, pokoknya buyut atau cicit dalam yang disayang. Karena dia namanya sayang sama cucu sama buyut gitu loh. Tapi ya mungkin nggak kesampaian karena posisi kamu masih kecil. Yang aku lihat dari keluarga kamu juga posisi juga nggak harmonis, familimu, dan kamu juga entah bisa disayang atau enggak dengan sosok seorang ayah, dan kamu nggak tahu apa ya kasih sayang seorang beliau tersebut. Intinya seperti itu. Intinya ada beberapa yang aku lihat lengkap di situ. Makanya ada fase buruknya aku baca itu ketempelan. Jadi gampang di saat kamu marah emosi, nenek sama kakek ini nggak mau deket dengan kamu karena dia nggak suka dengan emosi. Karena ketempelan itu kamu nggak tahu. Intinya gini, sisi pribadian kamu itu bingung gitu loh kamunya. Kamu pun yang aku baca gini kamu juga bingung antara percaya dan tidak. Jadi repot gitu. Kalau nggak percaya dengan seperti ini ya repot. Yang makanya kenapa kamu kalau misal sayang dengan seseorang laki-laki, emosionalmu itu kadang-kadang tidak bisa terlampauin, marahnya tinggi. Tapi kalau kamu nggak ada rasa, biasa aja gitu. Makanya bahaya banget kalau kamu sudah bucin sayang sama laki-laki, nggak bisa terkontrol, bucin parah. Ya seperti ini gengsi kamu gede, mau nangis kamu tahan gitu. Harusnya nangis saja. Kan sudah siap dibongkar semuanya. Disakiti itu sudah hal biasa. Karena yang aku lihat laki-laki menghampiri itu hanya untuk ujung kaki dan ujung rambut aja. Sudah merasakan itu semua, lalu pura-pura kayak cari kesalahan kamu. Padahal kamu nggak ada salah. Dia cari kesalahan, sudutin kamu. Kamu yang selingkuh kan, kamu ini kan, kamu nggak ngerespon saya gini-gini. Padahal kamu nggak ada. Itu alibinya dia untuk memutuskan kamu pelan-pelan. Karena takut minta pertanggungjawaban untuk dinikahin. Yang aku lihat seperti itu. Tiap kali nggak ada jelas. Di saat untuk tanya nikah, ada aja alasan. Dituduhlah kamu yang enggak. Dituduhlah kamu merespon laki-laki. Padahal tidak. Dituduhlah kamu seperti ini itu padahal tidak. Selalu disalahkan. Itu alasan buat mutusin kamu. Tiap kali laki yang deketin kamu itu nggak pernah tulus. Tulus itu cuma apa ya, sebentar aja, kepingin tahu. Setelah sudah menikmati semua sudah lenyap. Itu yang aku lihat. Jenuh karena karakter kamu keras juga itu pengaruh. Tapi di saat kamu sayang bucin terus ada waktu, dianya gak ada waktu, malah ada waktu dengan orang lain. Yang aku lihat seperti itu. Muter aja kisahmu. Satu lagi, kembali lagi yang ketempelan tadi. Sifat kamu bukan sifat diri kamu aslinya. Emang sifat kamu seperti itu, tapi ada sifat aslinya. Aslinya kamu gak seperti itu parah banget. Dengan kamu gak bisa ngontrol emosi marah dan ya kata-kata yang bla 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 yang kamu ucapkan kadang kok kesal dengan laki-laki. Aku gak bisa ngasih contoh karena itu terlalu barbar. Aku lihat kalau lagi mentok kamu ada kata-kata yang bla 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 bla, itu bikin kamu geram, tapi hanya mulut saja, tapi dalam hati itu masih kesal. Dari dalam hati kamu banyak kedendaman tapi belum tertuntasi karena mereka hidupnya baik-baik saja, hidupnya oke, malah punya anak dengan orang lain, sedangkan kamu gini-gini aja. Itu rasa kesal. Kenapa karmanya nggak ada dianya gitu. Tahan banget ya, nggak meneteskan air mata ya, padahal air mata sudah mengembun di sini. Tinggal meneteskan susah.
Oke, sini aku peluk. Kan kurang kasih sayang kan di masa-masa sini. Oh, cup, peluk, capek, nangis, cukup, cup. Kan jalani semuanya kan penat, capek, lelah, ya kan, capek. Kamu tuh cuma butuh pelukan laki-laki saja yang mau seperti tulus sayang aja, yang sederhana aja, tidak perlu muluk-muluk secara materi, santai aja, relax gitu, secukupan, asik. Tapi nggak pernah dapat titik yang di fase itu. Di saat kamu sudah bucin, merasa sayangnya itu berlebihan, disitulah dia kadang-kadang menghilang tanpa ada kabar. Kadang-kadang mengabain, membuang waktu kamu saja. Janji kata OTW mau nikahin di tahun kemarin, lebaran, ternyata omong kosong. Janji mau nikahin, lebaran, nanti ini ya, nanti aku OTW bawa seserahan. Ternyata palsu. Kayak mana itu? Padahal sudah menunggu-nunggu, membuang waktu berbulan-bulan. Ternyata dia menghilang tanpa jejak. Menghilang. Terus menuduh-nuduh kamu yang enggak. Dan akhirnya makanya kamu masih belum bisa buka hati. Itu aja kelihatan kayak serius banget dianya ke kamu waktu itu. Tapi tiba-tiba kok bisa berubah kayak gitu ya? Heran aku, Bun. Kadang-kadang aku terus sayang itu bisa bodoh, gak bisa mikir. Dimanfaatin atau tidak dimanfaat itu gak bisa beda tipis. Pemikiran yang aku pikir itu pikirannya lempeng aja. Tapi kadang-kadang aku tuh gak ngerti harus percaya dengan siapa atau percaya dengan siapa. Kadang omongan mulut dengan perbuatan itu berbeda, yang disampaikan dengan pasanganku yang terakhir ini yang menyesak batin. Ya aku gak suka aja sih janjiin nikah tapi ujung-ujung gak jelas. Kalau emang dia gak ada rasa, ya terus terang aja, lebih bisa nerima daripada aku penasaran dan kayak penasaran maumu apa. Bilang aja, aku sorry aku gak ada rasa lagi sama kamu, gini kita gak usah nikah, gitu kan lebih plong, sakitnya oke, daripada ngilang tanpa jejak dan tidak ada kepastian, kan kayak gak enak dibuang begitu saja. Seperti itu yang aku lihat. Kisahmu ini sangat itu ya, rumit gitu, kayak apa ya, kayak cincin muter aja, tidak ada ujungnya, muter kayak cincin muter gitu, bulat, gak ada lurusnya, gitu-gitu aja. Kenal dengan seseorang gitu, selalu dapet yang kayak song dan banyak bohongnya, janji-janji nikah tapi nggak nikah, gitu aja yang kamu nggak suka itu. Mulut-mulut manis tapi tidak sesuai dengan kata-kata. Satu hal, kamu itu butuh cuma dipeluk, dirangkul. Tidak perlu yang muluk-muluk tentang tanda kutip seperti ini, tidak perlu aslinya. Yang kamu perlu itu kenyamanan, bisa ada waktu, cakap bicara seperti ini, ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran, kapan nanti planningnya kita, seperti itu. Planning buka usaha kecil-kecilan lah, ayo buka warung kecil-kecilan, warkop atau apa, kamu yang jaga, aku yang buat kopi, tehnya dan sebagainya, kamu jagain aku, mungkin aku apa, itu menjadi suatu kepinginan kamu, tapi itu pupus, hanya janji-janji palsu yang diomongkan. Nanti ini gini ya, kita buka usaha ini ya kita nabung ya, itu omongan kosong ternyata semua. Padahal itu sangat praktis banget. Kurang enak apa ya, pasangan dengan kamu tidak perlu ini, maksudnya perbuatan aja, jalanin aja perbuatan. Kamu nggak ada ini tapi usaha kerja nggak apa-apa, yang penting mulai dari dasar, kita bareng. Tapi zong semuanya, itu yang aku lihat ya, ujung-ujungnya janji-janji saja.
Janji saja, janji lagi gitu yang kulihat. Buka mic-nya, akhirnya kamu pecah nangisnya. Apa ini settingan apa enggak? Gitu aja. Akhirnya pecah ya nangisnya di saat dikorek-korek semua ya. Kenapa nggak bisa berkata-kata sayang? Lydia, capek ya? Nangis dulu. Oke, nangis. Nangis, yang nyesek. Nangis, oke. Capek ya? Banget. Akhirnya yang tadi gengsi nggak mau nangis bisa nangis ya sayangnya, karena dikorek dalam ya. Tidak bisa berkata-kata. No comment. Oke. Jadi ini settingan apa enggak? Oke. Jadi apa yang aku sampaikan betul sampai kamu nangis tanpa bisa berkata-kata gitu inti konsepnya ya. Oke. Tarik nafas, hembuskan dulu sekali. Tarik nafas, hembuskan sekali. Tarik nafas. Oke. Relax ya. Sudah. Nanti sekiranya ada yang mau disampaikan, hal yang penting atau apa, nanti bisa inbox aku. Yang penting sudah tenang ya. Oke? Sudah nangisnya? Oke. Oke sayang. Kurang kegeser kiri, nggak kelihatan. Kurang ke kiri, nggak kelihatan. Oke. Tahan ya. Tahan, jangan diturunin apapun bentuknya, biar aku pelajarin dulu sampai betul-betul. Oke. Di garis tangan di sini aku lihatnya ada orang keji banget ya untuk melakukan kamu sampai seperti ini. Kamu ada medisnya, ada non medisnya juga. Medisnya itu kamu orangnya mempunyai sering sakit kepala, mungkin kayak batuk, kayak flu, kayak gitu-gitu ringan kayak biasanya, sama mah gitu aja. Tapi untuk non medisnya ada beberapa yang aku lihat ini lumayan cukup pesat dan penat. Garis tangan yang aku baca di hari ini, garis tangan kamu yang kurang bagus dan kurang baik. Dari semua yang aku baca hari ini, garis tanganmu gak bagus. Ada beberapa yang aku lihat di sini penekanan yang sangat tinggi. Kamu ini hampir yang namanya susah untuk bernafas, agak terpenggal-penggal, dan ada beberapa hal yang aku lihat penekanan yang sangat down dan terpuruk. Dari garis tangan di situ nggak kelihatan separuh bisa konsisten. Nah, ada penekanan di situ, ada suami istri yang melakukan serangan seperti ini. Suami istri. Satu hal mungkin kamu tahu apa enggak, karena ada beberapa keselisih pahaman antara kamu dengan dia. Tapi bagi kamu kalau sudah ya sudah. Tapi bagi orang kan masih belum terima dengan kesalahpahaman. Ada beberapa yang aku lihat situ pusing, pening, sama ada beberapa semacam, aku lihat ada semacam ini ya, berbentuk ya. Sebentar aku harus lihat wajahmu dulu, telapak tangan cukup turun. Oke. Satu hal yang aku lihat, ada beberapa yang aku lihat boneka ya. Aku merem, kamu fokus ke aku, jangan kemanapun. Oke, biar aku fokus ya.
ada boneka ya, yang aku lihat boneka itu bonekanya kayu, gambar boneka, terus kepalanya itu ya kayu, terbuat dari kayu ukurannya lumayan cukup segini. Ada beberapa yang aku lihat foto kamu taruh di bagian kepala tersebut, di kayu tersebut. Itu yang aku lihat dililit pakai kain kafan, sama ada beberapa yang aku lihat tali-tali putih di situ. Di situ aku lihatnya ada semacam kayak cairan merah dari ayam yang diginiin ya, thread gitu ya, warna hitam intinya. Dan itu dibuat untuk kamu itu sangat susah untuk sembuh. Dan yang aku lihat, entah kenapa kamu mau gimana pun berada ya, untuk ritual apapun itu harus butuh telaten, karena yang dimaksud di dalam tubuh kamu itu ada berapa banyak gitu yang disembuhkan. Kamu mau ikhtiar dimanapun, disembuhkan, dibuat lagi, disembuhkan, dibuat lagi, disembuhkan, dibuat lagi. Makanya kamu nggak sembuh-sembuh gitu, harus yang namanya dipagerin. Walaupun ada pagerin, tapi posisinya kamu ada setengah-setengah ragu, di situ mental, harus yakin. Karena tipenya kamu di sini aku lihatnya sudah tidak percaya seperti itu, sudah capek gitu. Kamu harusnya percaya, karena mereka punya kelebihan. I don't know dengan masalah hubungan kamu dengan mereka, aku masa bodoh. Intinya yang aku lihat kamu sudah lelah gitu intinya. Aku no komen ya untuk membahas mereka, dan di sini aku menghargai profesi mereka, dan saya nggak etis untuk membicara seperti itu kan. Jadi aku membahas tentang inti poinnya ini. Kalau kamu untuk berobat harus yakin. Kenapa harus yakin? Satu, nanti kan otomatis harus disuruh ini dan ini, sedangkan kamu nggak ada. Misalkan contoh minyak tersebut kalau kamu pakai, kalau kamu sudah nggak yakin, sudah males, otomatis kan kamu sering lupa-lupaan untuk memakai minyak tersebut gitu loh konsepnya. Kalau kamunya niat dan yakin dan kepingin, otomatis rutin kan gitu, dan telaten. Karena yang di sini itu namanya dia penyakit medis saja harus butuh telaten kan, nggak bisa langsung sembuh langsung sekejap kan. Nah ini ya magic ya kan, non medis, otomatis butuh proses yang lumayan cukup besar lagi. Dan kalau misalkan kamu kecewa dengan seperti itu, ya untuk mau dibantu kayak mana gitu. Kamu harus yakin dengan orang yang kamu bantu. Kamu minta tolong sama orang tapi kamu ragu, rasanya nggak mungkin enak kan. Seperti kamu jual produk, misalkan baju butik gitu, baju daster. Tapi aku ragu, baju dastermu bagus apa enggak? Ini bahannya bagus enggak? Kalau aku bertanya seperti bahannya bagus atau bahan murahan, itu rasa tersinggung kan, walaupun itu bertanya. Begitu juga itu keraguan. Nah, gimana caranya untuk kamu kayak kesannya kayak kesal pastinya. Seperti itu juga. Balik ke topiknya seperti itu. Untuk di sini aku lihatnya ada beberapa yang aku lihat kamu ini kayak datar banget, karena di sini sudah kayak capek gitu. Harusnya kalau mau nangis nangis saja, enggak apa-apa, nangis. Soalnya kamu sekarang nggak bisa yang aktivitas yang berat. Kalau aktivitas yang berat kamu gampang dropnya, nggak bisa yang berat-berat modelnya, harus kuat seperti itu. Tapi yakin di situ nggak ada siapapun? Yakin? Nanti kalau misalkan dibantu untuk memutahkan, kamu siap untuk dibantu? Yakin? Kamu nggak fokus. Nggak fokus berarti. Kalau fokus, ya udah buka mic-nya. Buka mic-nya aja. Oke, sambil nangis. Oke, nggak apa-apa. Jadi mau dibantu, fokus ke aku.
kakaknya? Iya. Oke. Soalnya aku lihatnya pikiran tatapanmu kosong soalnya. Gampang masuk Nggak ini. lagi mikir aja siapa gitu. Iya. Sore agamamu apa? Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Kamu siap untuk dibantu di sini atau di jauh belakang saja? Belakang aja bisa. Di belakang aja. Oke, oke. Oke. Yang penting kamu nangis dulu. Sini aku peluk dulu. Nangis dulu. Cup, cup, cup. Nangis, nangis. Kan sudah lelah, capek. Capek dulu. Nangis dulu. Nangis dulu sayang. Nangis dulu. Kamu tipe yang sangat pasrah untuk sekarang. Tipe yang tidak bisa yang bekerja berat agak sedikit oleng, terus kamu sering drop, agak sedikit sensitif, terus pikiranmu nggak bisa fokus, kosong. Ada beberapa misalkan teman bertanya atau gimana, kamu sering ngeblankan. Ada beberapa yang aku lihat di sini, banyak kekecewaan sama pertemanan. Kamu sudah hindari pertemanan yang nggak berfaedah ya. Terutama kalau dengan urusan laki-laki gitu juga lebih berhati-hati juga ya. Ada beberapa yang kayak kekecewaan juga yang aku lihat. Oke. Satu hal di sini, aku cuma mau berpesan sama kamu. Kamu punya agama ya, harus kuat sayang. Jangan ada kekecewaan sama Tuhan kamu, itu satu. Karena aku lihat kadang-kadang kamu kadang-kadang kecewa. Gak boleh kecewa. Kamu kan sudah dilahirkan dengan agama Kristen. Ya kamu harus kuat. Gak boleh ada kayak kecewaan atau kesal dengan Tuhan Yesus kan harus kuat kamu. Ada beberapa yang aku lihat di sini kamu kayak sempat teriak dan Tuhan, kamu ada apa tidak? Kenapa kamu tidak menolong saya? Gitu. Mungkin maybe ada sebatas emosi, tapi kadang-kadang kamu kilafan, terus kadang-kadang kamu minta maaf. Tapi kalau saran aku next ke depannya, bukan Tuhan kamu yang salah kan sayangnya. Jadi kamu harus berserah juga kan sayang. Harus mempunyai iman juga kamu sayang. Di sini video aku nggak bahas tentang agama ya, tapi aku harus mau fokuskan dengan hati kamu itu harus jiwa yang penuh sayang. Karena kan kamu mempunyai dari kecil sampai besar mempunyai agama yang Kristen, harus kuat. Jangan ada menyerah, ada ini, doa. Aku lihat kamu jarang banget untuk beribadah. Ya ada pun bolong, iya pun. Bahkan kadang-kadang buat apa sih berdoa kalau ujung-ujungnya gini, tidak ada sembuh-sembuhnya. Gak boleh gitu sayang. Soalnya aku bisa baca batin kamu. Ya boleh benci, tapi bukan dia. Kan yang menyerang. Tapi bukan berarti Tuhan mau memberi bantu langsung gitu. Dia mengetes kamu sampai mana titik kesabaran kamu. Di sini kan tipe kamu tidak sabaran. Mungkin kamu sempat yang berdoa berikan aku kesabaran. Next ke depannya kamu bilang jangan berikan aku kesabaran, tapi berikan aku ketenangan gitu. Berikan kesabaran, kamu diuji terus toh sayang. Jadi kamu harus tahan gitu emosi. Satuan kamu emosimu gede loh. Emosimu gede, meluap, memuncak. Kurangin yang teriak-teriak, marah-marah, nangis-nangis sendiri, teriak-teriak. Itu menjadi kesehatanmu makin lebih drop lagi. Hati yang gembira adalah obat kan. Harus kuat dong sayang. Sini aku peluk. Cup peluk. Kamu harus kuat.
tiap orang itu punya iman masing-masing ya. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, Islam, Konghucu. Semua kan dia mempunyai kepercayaan masing-masing kan. Dan untuk mempunyai kekuatan dan doa masing-masing. Dan di situ kamu harus meletakkan titik kepercayaan dan dia harus campur tangan gitu kan. Dan kalau misalkan kamu tidak percaya dengan mereka, kayak mana gitu kan, harus kuat. Dan apalagi ini aku perantara, harus percaya sama atas, tapi aku perantara. Perantara gunanya untuk membaca, untuk menerawangi. Terlalu banyak disakitin, dibohongin, dan kamu tidak bisa membedakan mana yang mau bantu, yang mana yang mau manfaatin kamu. Jadi kamu nggak tahu. Lebih bagus kamu cari kesibukan dengan mungkin pelayanan, ya kan? Kan ada itu semacam itu. Menjadi singer, song leader kan mungkin bisa ya. Dan untuk menjadi kisi kekosongan kamu tuh bikin semangat lagi. Tapi kalau kamu down dan terpuruk, pikiranmu kemana-mana, iblis masuk dalam pikiran kamu, arahnya ke macam-macam, arah negatif. Mungkin kamu tahu masuk ke arah negatif tidak perlu dijabarkan. Dan kamu sudah bosan untuk kayak di dunia ini, itu kan gak etis rasanya kan gak penting itu, gak boleh seperti itu, harus kuat kamu, iya dong. Makasih ya. Kamu kalau bisa jangan sampai terlalu sering nangis-nangis juga. Kalau untuk sekarang nggak apa-apa. Sesak nafasmu nanti kumat. Nanti sesak nafas, susah nafas nanti. Makanya agak sedikit pengal-pengal. Jadi yang aku lihat agak lumayan cukup ekstrim sih dari garis tangan kamu itu. Pokoknya harus apa ya? Jangan kosong pikiranmu. Setel lagu-lagu ini apa rohanimu gitu biar lebih plong, biar kamu ada damai sejahtera di dalam pikiranmu, biar pikiranmu nggak jenuh, sambil nanti dibantu dengan aku, ntar nanti bantu dipagerin gitu, bilang dipagerin dibersihin, itu aja sayang. Oke. Makasih ya. Nangismu kamu tahan-tahan ya, biasanya nangismu nggak seperti ini. Biasanya kamu nangismu teriak-teriak sambil kayak nyesek-nyesek ini. Nangisan-nyesekan mana? Biasanya kamu teriak, gitu. Aku malas, aku capek gitu. Mana itu? Biasanya kayak gitu kamunya. Kayak sambil ngacak-ngacak rambut. Terus kamu bentur-benturin kepala. Ya ampun, jangan kayak gitu sayang. Kamu kuat sayang. Aku tahu pikiranmu hampir aku kepingin gila atau apa, aku nggak bisa gila ya. Kepingin gila gitu loh. Oh nggak bisa. Kayak gitu ya aku lihat. Harus kuat sayang. Sini aku peluk. Oh, aku tahu kok. Keluarga-keluarga tidak ada yang percaya tentang seperti ini dan dipikir kamu tuh gila dan mengada-ngada. Ya, hanya kamu yang aja yang tahu pokoknya. Hanya kamu, Tuhan, dan aku yang tahu tentang hati kamu. Kamu bukan gila, emang kenyataan seperti itu. Ada yang percaya tentang seperti ini, ada percaya tentang nggak percaya tentang ini. Semua nggak bisa disamaratakan. Karena kan tiap orang, pikiran orang kan beda-beda sayang, nggak bisa disatukan sama rata. Jadi kamu dibilang gila ya is okay, terserah. Yang penting kan kamu tidak ada pengerugian apapun. Dan begitu orang juga kadang percaya dengan indigo, kadang enggak. Itu I don't care, terserah. Orang mau peduli, percaya, ayo saya bantu. Kalau enggak, begitu juga seperti itu, sama. Jadi kamu dibuat enjoy saja, karena hidup itu sangat rumit. Hidup sangat rumit, jangan dibuat rumit gitu. Relax, enjoy. Ini oke, gitu aja ya sayang ya. Oke. Soalnya aku lihat nanti kamu bisa kesurupan kalau aku buat kayak gitu. Oke. Relax ya. Sudah cukup tenang? Cukup tenang?